Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Jadi untuk kali ini teman-teman semua kita akan membahas tentang soal tes intelijensi umum atau silogisme. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk aja untuk materi dan juga soalnya. Untuk tes intelijensi umum atau silogisme ya teman-teman ya. Ini nanti ada beberapa petunjuk yang mesti kita pahami ya. Tolong nanti kalau misalnya ada yang salah silahkan diperbaiki ya, karena kita sama-sama belajar di sini supaya nanti tidak ada tidak ada yang salah di sini ya. Saya juga bisa saja salah ya. Jadi untuk petunjuknya, tiap soal terdiri dari beberapa pertanyaan atau premis ya teman-teman. Nah, bacalah dengan seksama pernyataan-pernyataan yang ada, kemudian tentukan kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut. Kemudian untuk strategi dan triknya, nah ini teman-teman ya. Jadi dalam untuk silogisme itu ada beberapa trik yang harus kita pahami teman-teman, jangan sampai salah ya. Jadi di sini untuk yang pertama soal-soal perbandingan yang biasanya memiliki ciri-ciri kata-kata lebih kemudian daripada ya itu maka solusi termudah itu adalah digambar atau ditulis. Maksudnya lebih dan daripada tuh kayak gini. Misal Doni umurnya lebih tua daripada Andi gitu. Ada soal-soal seperti itu nanti ya. Kemudian jarak kota A lebih jauh daripada kota B. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah, kemudian seringkali dijumpai kata-kata semua atau sementara atau beberapa ya teman-teman ya. Nah, nih. Jadi ketika kita menemukan kata-kata sementara, kemudian ada, kemudian sebagian atau beberapa, mungkin semua gitu ya. Berarti itu kan istilahnya adalah bagian dari satu ya, bagian dari satu himpunan. Nah, jadi ada kalau misalnya kita semesta ya, yang ada namanya semesta. Nah, semesta dan juga himpunan bagian A. Nah, jadi nanti dari semesta ini ada himpunan A dan himpunan B gitu ya teman-teman ya. Nah, otomatis kalau misalnya semuanya berarti nanti di sini. Tapi kalau kata-kata sementara kemudian ada sebagian beberapa mungkin semua, berarti A ini termasuk ke dalam S ya atau semesta. Jadi bagian dari, termasuk bagian dari teman-teman. Pokoknya jangan bingung. Contohnya seperti ini. Ada di sekolah ya. Sekolah semua siswa. Nah, semua siswa berasal dari Jawa Barat atau dari Bandung. Nah, tetapi ada beberapa siswa yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, itu teman-teman ya. Nanti kita pahami soalnya aja langsung. Nah, kemudian jadi untuk sementara ada beberapa sebagian, mungkin semua itu artinya tidak semua atau minimal satu anggota ya. Karena itu termasuk bagian dari himpunan semesta. Nah, jika menemukan kata semua atau setiap, maka setiap adalah seluruh anggota tanpa kecuali. Nah, jadi kuncinya di sini ada kata-kata semua atau setiap ya. Nah, maka penulisannya adalah dalam gambar digunakan satu tanda panah. Nah, oke ya, kita nanti langsung praktek aja. Kita langsung masuk untuk slide selanjutnya. Nah, kita ada 6 soal latihan untuk silogisme ya teman-teman ya. Di sini yang pertama, Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dengan Leonardo. Nah teman-teman ya, jadi kalimatnya dipahami. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai daripada Nasir. Maka jawaban yang tepat bagaimana? A. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. B. Edi tidak kalah pandai dari Susilo. C. Vicky lebih pandai dari Susilo. D. Vicky lebih pandai dari Edi. Atau E. Nasir lebih pandai dari Leonardo. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita langsung jawab saja ya. Kita bahas. Kalian simpan dulu jawaban teman-teman semua di situ ya. Jadi Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Nah, berarti Susilo di sini ya. Kita simbolkan aja ya Susilo supaya tidak menghabiskan waktu nanti ketika tes teman-teman ya. Edi kalah pandai dibanding dengan Leonardo. Berarti Edi kalah pandai. Edi berarti di bawah sendiri teman-teman ya, di bawahnya Leonardo. Kita taruh dulu di sebelah kanan aja teman-teman ya. Edi ya. Lebih kalah pandai dibandingkan Leonardo, berarti Leonardo masih di atasnya Edi. Tetapi Leonardo tuh sama pandainya dengan Vicky. Nah berarti nanti teman-teman ini
karena sama-sama pandai berarti sama dengan ya, sama dengan Vicky. Kemudian Vicky lebih pandai daripada Nasir. Nah, berarti Nasir itu di bawahnya dia, teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, oke. Berarti nanti kesimpulannya bagaimana yang tepat? Berarti Susilo paling pandai dan ini bagian seperti ini. Ini boleh dikasih tanda seperti itu, teman-teman ya. Oke. Berarti jawabannya lebih mana ya? Leonardo tidak lebih pandai daripada Edi? Tidak ya. Kemudian ini salah. Kemudian Edi tidak kalah pandai dari Susilo, enggak ya, karena Susilo paling pandai. Vicky lebih pandai dari Susilo, enggak ya. Kemudian Vicky lebih pandai daripada Edi, iya. Tapi coba sebentar ya, Vicky lebih pandai daripada Edi. Tapi di sini perbandingannya beda, teman-teman ya. Nasir lebih pandai daripada Leonardo. Oh, sorry, bener ya jawabannya yang D ya, teman-teman ya. Vicky lebih pandai daripada Leonardo, betul ya, jawabannya D. Ini salah ya teman-teman ya. Nah, D jawabannya. Tadi saya nggak fokus nih. Vicky lebih pandai daripada Edi, walaupun itu tempatnya di sini. Vicky lebih pandai daripada Edi karena Vicky sama pandainya dengan Leonardo ya. Oke, berarti jawabannya D teman-teman ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan, maka A. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. B. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. E. Semua yang hadir bukan office boy. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Oke ya, jadi kita langsung buat permisalan saja teman-teman ya. Membuat permisalan untuk premisnya ya. Jadi semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Nah, semua karyawan kita ibaratkan adalah P teman-teman ya. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Nah, kemudian nih kalimatnya teman-teman ya, yang harus diperhatikan adalah kalimat di sini teman-teman. Semua ya. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Nah, kemudian sementara, nah ini kan sementara. Kalimat sementara itu berarti adalah bagian dari ini teman-teman ya. Bagian dari semua. Nah, kita jangan sampai bingung teman-teman ya. Nah, sementara office boy adalah karyawan. Nah, berarti kalau misalnya disimpulkan teman-teman ya. Karyawan di sini. Karyawan itu adalah ini semua. Nah, sedangkan office boy OB ya, OB itu adalah termasuk karyawan karena di sini adalah sementara bagian dari karyawan. Nah, berarti kalau disimpulkan, kalau misalnya teman-teman masih kurang paham ya, jadi saya ubah di sini office boy ya itu termasuk karyawan atau bukan? Nah, berarti office boy itu karena ada kata-kata sementara teman-teman supaya saya lebih paham di sini teman-teman ya. Sementara itu adalah sebagian. Jadi OB itu termasuk ada yang karyawan, ada yang bukan karyawan. Nah, sedangkan di sini katanya adalah semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Lah, ada office boy yang adalah karyawan, berarti dia tuh harus rapat rutin. Nah, gini teman-teman. Ya. Katanya kalimatnya adalah sementara ada beberapa office boy yang merupakan karyawan, berarti harus rapat rutin. Berarti jawabannya mana teman-teman ya? Kita cek jawabannya dari yang A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Ya. Semua yang hadir enggak ya teman-teman ya? Ingat, kalau ada kata-kata semua kemudian ada sementara, pasti jawabannya semua itu dihilangkan teman-teman ya. Nah, kita coret semuanya. Nah, berarti A itu salah, D itu salah, E itu salah. Pokoknya kalau ini caranya gini teman-teman. Kalau misalnya ada kata-kata semua, kemudian di kalimat kedua ada kata-kata sementara, beberapa, bagian, ya kan? Ada lagi misal bagian dari gitu ya teman-teman ya. Pokoknya tidak kata-kata semua, pasti yang kata-kata semua itu dihilangkan atau dihapus saja teman-teman. Karena pasti salah, nggak usah dipilih ya. Berarti jawabannya kita tinggal 2.
antara B atau C. Nah, sekarang gini. Tadi yang harus hadir adalah office boy. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Oke, ya. Memang ada masuk. Tapi yang C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Kita lebih pilih yang C. Kenapa yang C? Karena teman-teman di sini kuncinya adalah rapat rutin, teman-teman ya. Nah, rapat rutin. Kita bukan mempermasalahkan karyawannya atau bukan, tetapi kita mempermasalahkan bahwa office boy yang merupakan karyawan itu harus hadir dalam rapat rutin, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini ibaratnya kita harus juga cari kata kuncinya ya dalam rapat rutin. Kita memang jawabannya kalau di sini bisa diambil, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan premis yang ada ya, teman-teman ya. Berarti jawabannya lebih kecil, teman-teman. Oke. Lanjut ya teman-teman ya, mudah-mudahan tidak membingungkan ya, tidak membingungkan. Bismillah ya. Kemudian nomor 3 teman-teman ya. Tabungan Anita lebih banyak dari tabungan Kiki dan Betty. Tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Maka A. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. B. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. C. Tabungan Dian merupakan jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita. Atau yang E. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita langsung bahas. Jadi kalimatnya di sini ada tabungan, sorry. Oke, saya buat pen dulu. Nah, di sini ada Anita ya, ada Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty. Oke, kita buat dulu. Anita itu lebih banyak dari jumlahnya Kiki dan Betty. Kiki dan Betty. Tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Oh, sorry, berarti ini dibalik dulu teman-teman ya. Berarti ini bukan di sini ya. Sekarang Betty berarti di depan. Nah, karena lebih banyak daripada Kiki. Tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Oh, berarti Dian di depan. Berarti paling banyak ini dan paling sedikit ini ya. Kita lihat. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Enggak ya, salah. Kemudian tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah, enggak mungkin ya. Karena letaknya beda. Tabungan Dian merupakan jumlah tabungan, bukan ya. Sorry. Kemudian yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita, padahal harusnya adalah Dian ya kan, bukan Anita, ini Dian. Kemudian Kiki memiliki pada, ya udah ini ya, tadi A, B, C, D itu salah semua, berarti jawabannya E ya teman-teman. Ini bisa dipahami ya teman-teman ya, karena tinggal di posisinya aja. Oke, lanjut ya. Nomor 4, semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Maka A. Sementara bintang film adalah artis. B. Sementara artis adalah bukan penyanyi. C. Semua bintang film adalah artis. D. Sementara penyanyi bukan bintang film. Atau yang E. Sementara penyanyi bukan artis. Silahkan dijawab terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, jadi nomor 4 nih teman-teman, seperti nomor 2 ya kalau nggak salah tadi ya. Seperti nomor 2 ya. Sebentar. Wait. Nah, jadi gini teman-teman, seperti tadi, kalau ada kata-kata semua, kemudian di kalimat kedua ada kata-kata sementara, berarti yang kata-kata semua pasti salah. Itu udah jadi kunci teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai kejebak ya. Berarti nanti ini udah otomatis jawaban yang C salah. Nah, sekarang kita tinggal buat premisnya ya. Semua penyanyi itu adalah artis. Nah, sementara penyanyi adalah bintang film. Berarti teman-teman, kalau misalnya semua itu kalau semua penyanyi itu adalah artis dan sementara penyanyi adalah bintang film, berarti teman-teman ya, kuncinya adalah penyanyi di sini. Penyanyi itu adalah termasuk juga ada yang menjadi artis dan penyanyi itu juga ada yang menjadi bintang film. Gitu teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya adalah kalau misalnya dia itu seorang penyanyi, kalau kita buat gambarnya aja teman-temannya supaya nggak bingung ya. Jadi penyanyi itu bukan semua.
ada yang menjadi artis dan juga ada yang menjadi bintang film. Nah, bintang film dan artis ini adalah menjadi satu bagian dari artis, dan ini adalah hanya beberapa. Berarti kan ada ya. Ada. Nah, kita ada penyanyi yang merupakan artis dan juga bintang film gitu. Tetapi ada juga artis. Nah, kalau misalnya premis yang kedua bisa kesimpulan yang kedua bisa diambil juga gini teman-teman. Penyanyi itu juga ada yang bukan bintang film dan juga bukan artis, seperti itu ya. Tapi kita langsung lihat aja jawabannya di sini ya. Kalau yang A, sementara bintang film adalah artis, sementara artis adalah bukan penyanyi. Kalau sementara bintang film adalah artis, sementara bintang film adalah artis, berarti ini nanti untuk penyanyinya nggak masuk teman-teman ya. Berarti bukan A teman-teman ya, ini bukan. Oke, kita salahin aja. Kemudian yang B, sementara artis adalah bukan penyanyi. Sementara artis bukanlah penyanyi. Bukan ya teman-teman ya, karena di sini premisnya ini positif ya. Berarti kalau yang negatif dihilangin, bukan itu. Kemudian sementara penyanyi, nah bukan bintang film di sini teman-teman ya. Jadi ada penyanyi yang dia bukan artis dan bukan bintang film. Nah, kita lihat cek ya antara kedua ini, apakah ini masuk. Padahal teman-teman lihat di sini ya teman-teman ya, semua penyanyi adalah artis ya. Kalau misalnya sementara penyanyi bukan artis, berarti otomatis salah karena semua penyanyi itu adalah artis. Nah, berarti jawabannya adalah D teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang tadi saya katakan teman-teman, pokoknya jangan bingung. Kalau ada kata-kata sementara, ada beberapa atau bagian atau ada, berarti di sini tuh memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa ada penyanyi yang merupakan bintang film dan ada penyanyi yang bukan bintang film. Udah, intinya itu aja teman-teman. Pokoknya kuncinya sebenarnya di kata-kata sebagian ini sih, bukan di semuanya teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya. Oke, jangan bingung. Jadi jawabannya di sini ini nggak bisa diterima karena ini semua penyanyi adalah artis. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut ke selanjutnya nomor 5 ya. Oke, kita langsung masuk nomor 6. Perhatikan baik-baik kalimat di bawah ini. 1. Tidak semua sarjana yang pandai lulus ujian CPNS. Yang kedua, semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Yang ketiga, tidak semua sarjana yang pandai selalu mendapatkan ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Atau yang D ya, syarat yang kedua adalah Purdi memiliki nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Nah, bagaimana ini ya? Kesimpulan yang tepat yang mana? A. Alan lebih pandai daripada Purdi. B. Tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS. C. Mungkin Purdi dan Alan akan lolos CPNS. D. Tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. Atau yang E. Tidak mungkin Alan akan lolos ujian CPNS. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, kita langsung bahas saja. Untuk yang A di sini teman-teman ya, saya ambil pennya dulu. Nah, untuk yang A coba teman-teman ya, kita langsung lihat aja persyaratannya di sini, kemudian kita lihat atasnya. Alan lebih pandai daripada Purdi ya. Alan lebih pandai daripada Purdi. Kita lihat pernyataan yang ketiga teman-teman. Apakah benar Alan itu lebih pandai daripada Purdi? Tidak semua sarjana yang pandai selalu mendapatkan ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Ya. Berarti Alan juga belum tentu nilai ijazahnya itu lebih baik daripada Purdi, ya kan teman-teman ya? Karena di sini, nah sebentar nih ya, coba Alan lebih pandai daripada Purdi. Purdi memiliki nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Tapi masalahnya di sini adalah masalah pandai, bukan nilai ijazah teman-teman ya. Ingat ya, di sini tuh nilai apa? Bukan masalah nilai, tapi ini adalah pandai atau tidak pandai, ya kan?
Berarti ini nggak sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Ini berarti tidak sesuai dengan pernyataan ketiga, teman-teman ya. Karena di sini tidak semua yang pandai itu lalu memiliki nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Padahal di sini kan kalimatnya bukan ini. Ini memang nilai ijazahnya lebih buruk, tapi belum tentu lebih pandai, ya kan? Kalau yang B, teman-teman, tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS. Ini bertentangan dengan nomor berapa? Dengan nomor 2, teman-teman ya. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS, ya kan? Tapi di sini, teman-teman, apakah di sini menyebutkan bahwa Purdi itu adalah orang yang bodoh? Kan belum, ya, belum tentu, tidak dijelaskan. Berarti bukan tidak mungkin, dia bisa memiliki kemungkinan untuk lolos, teman-teman, karena di sini adalah walaupun nilai ijazahnya itu lebih buruk, tapi belum tentu dia bodoh, ya kan? Dan orang di sini yang bodoh itu tidak akan lulus ujian, sedangkan Purdi itu belum tentu orang yang bodoh, ya kan? Dilihat dari pernyataan yang ketiga, berarti ini juga nggak sesuai, teman-teman ya. Jadi urutannya dari pernyataan yang kedua kemudian masuk ke pernyataan ketiga yang disesuaikan dengan pernyataan ketiga, dan ini tidak sesuai ya. Berarti ini bukan. Oke, kemudian yang C, teman-teman ya. Mungkin Purdi dan Alan akan lulus ujian CPNS. Oke, kita save dulu ya. Kenapa kita save dulu? Karena mungkin dia antara Purdi dan Alan bisa saja lolos CPNS, ya kan? Nah, karena di sini di pernyataan kedua itu semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian. Nah, berarti bisa saja nanti dia bisa lolos ujian, ya kan teman-teman? Karena di sini mana ya? Nah, di pernyataan ketiga dan keempat kita bisa pakai ya. Oke, kita save dulu nih teman-teman ya. Kita lihat yang D. Tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. Ini enggak ya. Ini enggak tidak ada clue di atas ya. Berarti tidak mungkin. Kemudian yang E, tidak mungkin Alan akan lolos ujian CPNS. Berarti ini juga bertentangan dengan pernyataan kedua dan ketiga. Berarti juga nggak mungkin ya. Berarti jawabannya lebih mungkin yang C, teman-teman ya. Walaupun tidak 100% benar, tetapi dari clue yang di atas, yang jawaban C itu lebih mendekati benar ya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu untuk 6 soal silogisme ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang bingung silahkan komentar di kolom komentar ya. Ataupun kalau misalnya ada yang salah silahkan dibetulkan juga, karena kita sama-sama belajar. Mungkin itu dulu. Nanti kita akan masuk ke soal penalaran analitis ya teman-teman di part 2-nya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.